Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari Bu Widya ya, seperti biasa sentilan dan kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Kepada Bani 58, jajaran Bani 58, kepada Polsek, jajaran Polsek, kepada Polri, jajaran Polri, saya titip mobil ASMK, saya titip gorong-gorong, saya titip pasir sedimen, saya titip pagar laut, saya titip tambang timah, saya titip tambang emas di Halmahera, saya titip traktor, saya titip blok Medan, saya titip IKN, saya titip gudang BBM, saya titip hutang saya, saya titip bandar narkoba, saya titip bos judi online, saya titip preman Tanah Abang Hercules, saya titip Pak Prabowo ya, saya titip anak saya Kaisang, saya titip anak saya Gibran, saya titip mantu saya Bobi Nasution, saya titip Bapak Kapolri ya, saya titip Mahkamah Konstitusi, saya titip Jaksa Agung, saya juga titip Menteri BUMN, saya titip para hakim-hakim. Kepada Bani 8, jajaran Bani 8 akan saya titipkan dengan cara saya sendiri. Salam waras guys. Kepada Gubernur Jambi, saya titip tambang di Jambi. Kepada Gubernur Tangerang, saya titip industri. Kepada Gubernur Sumatera Barat, saya titip blok Medan. Kepada Jawa Timur, saya titip uang endapan. Kepada gubernur-gubernur yang lainnya, saya banyak titip uang korupsi. Salam waras. Kepada Gubernur Jambi, saya titip tambang di Jambi. Kepada Gubernur Tangerang, saya titip industri. Kepada Gubernur Sumatera Barat, saya titip blok Medan. Kepada Jawa Timur, saya titip uang endapan. Kepada gubernur-gubernur yang lainnya, saya banyak titip uang korupsi. Salam waras. Pernyataan dari Bu Widya, seperti apa tanggapan kalian? Kita sudah mendengarkannya. Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan sebentar jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, mengatakan tudingan ijazah palsu Jokowi adalah pintu masuk untuk masuk ke kasus-kasus lain selama Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang ketujuh ya. Jadi yang paling dekat dan paling mudah adalah soal ijazah palsu. Jadi ketika nanti ini terbukti, maka akan menjadinya efek domino, kata Rizal itu kepada beberapa awak media pada Jumat 18 April 2025. Menurut Rizal, upaya membongkar ijazah palsu Presiden ke-7 itu justru akan menjadi pintu pembuka untuk kasus besar lain. Ia mengatakan, ijazah palsu adalah dimulainya kejahatan korupsi berupa rekayasa dokumen. Efek domino yang dimaksud Rizal antara lain, saudara-saudara, yaitu kasus KM50, penembakan anggota FPI, kasus Rempang, penertiban pagar laut hingga proyek PIK2.
Rizal juga menjelaskan bahwa membuktikan ijazah palsu Jokowi justru akan berefek luas, bukan mengalihkan atau menghambat isu besar lainnya. Justru ini bisa menjadi prioritas dan pembuka pintu bagi membongkar kejahatan-kejahatan Jokowi. Itulah kata Rizal ya. Dan tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, saudara-saudara, itu belum merespons konfirmasi Tempo ya soal upaya hukum lebih lanjut terhadap menuding ijazah palsu Jokowi. Iya, baik. Saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana selain tudingan ijazah palsu, TPUA akan mempersoalkan kasus Jokowi lainnya ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.